Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita lihat bab 8 ya, judulnya Dari Belajar Menjadi Memimpin. Ada ide yang cukup menarik di sini. Jadi kalau Anda udah belajar banyak nih, langkah selanjutnya yang justru bisa bikin pemahaman makin kokoh itu ternyata mengajar. Betul. Persis kayak kata Seneca itu, saat kita mengajar, kita belajar. Nah, jadi pertanyaannya, kalau udah ngumpulin ilmu, terus gimana caranya biar bener-bener nempel gitu, biar jadi penguasaan sejati? Iya, ini fase yang krusial sebetulnya. Ini bukan cuma soal jadi pakar gitu ya, tapi lebih ke memperkuat fondasi yang udah ada. Caranya ya beda. Bab ini nunjukin kalau berbagi apa yang kita tahu itu kunci pemahaman yang lebih dalam. Jadi ngajar itu bukan garis finish, tapi ya bagian dari proses belajarnya itu sendiri. Penulisnya kan si Pat Flynn, dia cerita pengalaman pribadinya ya. Dulu arsitek, kerjaannya ya transaksional banget. Kayak dia desain gedung PF Chang's gitu, ya udah, selesai. Nggak ada koneksi personal. Beda banget katanya pas dia mulai ngajar online. Oh, yang soal ujian LEED itu ya? Sertifikasi bangunan hijau? Iya betul, pas dia dapat email ucapan terima kasih dari murid yang lulus gara-gara panduannya, nah itu, rasanya beda, ada makna gitu. Itu mengubah cara pandangnya dia. Dan itu pengalaman Flynn itu nunjukin banget kenapa ngajar itu efektif. Jadi pas kita siap-siap mau ngajar, kita kan dipaksa ya. Dipaksa ngerapihin pikiran, bikin konsepnya jadi jelas, cari analogi biar orang ngerti. Nah, proses ini justru bikin pemahaman kita sendiri makin kristal. Jadi kayak klarifikasi buat diri sendiri juga ya? Iya. Contohnya, pas dia bikin panduan e-books The Smart Way itu. Niatnya ngajarin orang lain, tapi tanpa sadar dia juga jadi bikin standar buat prosesnya sendiri. Terus, pertanyaan dari audiensnya malah bikin dia belajar lebih banyak lagi. Jadi kayak, ya siklus gitu, saling nguatin. Oke, kedengarannya bagus sih. Tapi gimana mulainya kalau kita ngerasa, saya kan belum pakar-pakar banget. Bab ini ngasih ide praktis kan ya? Banget. Dan nggak harus yang formal atau besar kok. Misalnya. Ya, bisa mulai dari bikin lokakarya kecil-kecilan aja di kantor, atau webinar internal mungkin. Oke. Atau bikin tutorial singkat, nulis seri blog, atau mungkin utas di medsos. Oh ya, itu bisa. Berani diri ngomong di acara komunitas, yang kecil juga nggak apa-apa. Atau sekedar bantu temen yang butuh keahlian kita. Bahkan ngajarin anak-anak juga disebut ya kalau relevan. Itu katanya bagus buat nyederhanain konsep. Betul sekali. Dan lokakarya kecil itu jangan dibayangin repot. Ajak aja 3-4 temen pas makan siang, share tips Excel 30 menit. Itu udah ngajar, udah belajar, kuncinya mulai aja. Nah, dorongan buat berbagi ini kan, kayak si Flynn tadi, seringnya nggak berhenti di situ ya. Nggak cuma ajarin materi jadi, tapi buka prosesnya sekalian. Ini nyambung ke konsep lain di bab ini. Bekerja di tempat terbuka. Working in public. Pernah denger istilah ini? Oh iya ya, itu yang kita berbagi perjalanan kita gitu ya, prosesnya, tantangannya, kadang bahkan data pendapatan mungkin secara transparan. Contohnya si Arvid Kahel itu ya, yang bangun Podscan FM. Nah, iya, dia cerita soal tantangan codingnya, gimana pemasarannya, bahkan minta masukan dari audiensnya langsung. Ini kan bangun akuntabilitas ya, sekaligus koneksi juga. Wah, kalau sampai share pendapatan itu butuh nyali juga ya. Tapi manfaatnya apa sih buat kita secara konkret? Gede sih manfaatnya. Buat bangun kredibilitas, itu ampuh banget. Jadi kita nunjukin keahlian kita tuh otentik, bukan cuma klaim di CV aja. Bisa lewat portofolio online yang diupdate terus, cerita proses di medsos, atau kontribusi ke proyek open source. Jadi ada bukti kerja gitu. Kayak studi kasus Flynn yang situs security guard training itu ya? Nah, persis. Dia kan dokumentasiin semua prosesnya, dari riset kata kunci sampai monetisasi secara publik. Hasilnya, situsnya jadi nomor 1 di Google. Dan cerita transparansinya itu malah jadi aset buat merek personalnya dia. Oke, jadi langkahnya ngajar buat kuatin pemahaman internal, terus kerja terbuka buat bangun kredibilitas eksternal. Selanjutnya apa? Bab ini lanjut bahas soal bangun komunitas. Betul. Flynn cerita gimana perusahaannya, SPI Media, geser ke model yang basisnya komunitas. Dan hasilnya gimana? Menarik banget. Katanya tingkat penyelesaian kursus anggota komunitasnya naik 3 kali lipat. Tapi lebih dari itu, komunitas itu jadi tempat belajar 2 arah. Tim SPI nggak cuma ngajar, tapi mereka juga belajar banyak dari anggota komunitasnya.
Kayak belajar Home Studio Mastery dari Junaid Ahmad, atau soal email deliverability dari MV Braverman. Mereka anggota komunitas juga. Wah, jadi kayak ekosistem belajar ya, bukan lagi linear. Iya, udah jadi ekosistem. Terus gimana kita bisa mulai terlibat atau bangun komunitas kayak gitu? Ada saran praktisnya juga kan? Ada, nggak harus rumit juga. Misalnya, cari atau bentuk grup mastermind kecil. Nggak usah banyak-banyak, yang penting sevisi. Oke. Atau ya aktif aja di acara industri, konferensi, seminar, kasih kontribusi tulisan ke publikasi industri juga bisa. Atau ajak kolaborasi proyek. Grup mastermind itu kedengerannya serius, tapi bisa dimulai simple ya. Ini, perjalanan dari belajar jadi memimpin itu ternyata sebuah siklus ya. Mulai dari kita ngajar buat ngunci pemahaman, terus berani nunjukin proses kerja kita secara terbuka, buat bangun bukti, sampai akhirnya bikin atau gabung komunitas buat tumbuh bareng. Tepat. Semuanya itu bagian integral dari penguasaan yang mendalam dan berkelanjutan. Bukan cuma langkah terakhir, tapi bagian dari siklusnya. Jadi ini melengkapi siklus lean learning yang dibahas sebelumnya ya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini. Apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini buat mulai berbagi? Berbagi sedikit aja dari apa yang Anda tahu atau lagi pelajari. Ingat, ini bukan cuma buat orang lain, tapi investasi buat pemahaman Anda sendiri. Coba bayangkan, apa dampaknya ke cara Anda ngelihat topik itu setelah coba ngejelasin ke orang lain? Nah, coba dipikirkan.